Sakti, ini kapan terakhir kali pergi sama keluarga untuk mencari perabotan? Oh, sudah lama banget. Kenapa Sudah ya, lama Manji? banget ya. Berarti kamu di rumah ada kursi-kursi yang nggak dipakai? Ada. Biasanya kalau kursi bekas itu saya, ya kalau masih bisa dipakai ya saya rapiin lagi, bisa dipakai lagi. Tapi kalau emang udah nggak bisa dipakai ya dibuang lah. Mau diapain Jangan lagi? dibuang dong, Sakti. Kenapa Karena itu emang? bisa dimanfaatkan jadi barang yang unik, juga baru nih, sekaligus bernilai, Sakti. bisa ya? Seperti ini yang dilakukan oleh Lutfi Hasan. Jadi dia ini menyulap kursi bekas jadi kursi baru dengan tampilannya yang unik. Wah, bisa kita tiru nih ya. Ayo. Satu kata setelah duduk di kursi ini, nyaman. Tapi ini bukan kursi baru, melainkan hasil restorasi kursi vintage yang disulap jadi sekeren ini. Desain klasik dengan sentuhan baru alias modern. Inilah keunikan sekaligus daya tarik kursi vintage. Namun sebelum tampil ciamik, seperti ini bentuk aslinya. Ide restorasi kursi lama ini datang dari Lutfi Hasan. Berawal dari kegemarannya mengumpulkan barang bekas, Lutfi menyulap kursi bekas menjadi produk baru. Pada saat kita mendapatkannya, itu bukan seperti yang kita bayangkan biasanya. Justru kadang-kadang lebih bagus daripada yang kita bayangkan. Gitu, iya. Dan kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa malah, terus akhirnya kita bikin. Sebelum mulai berkreasi dengan barang bekas, hal pertama yang ia lakukan, berburu barang bekas terlebih dahulu. Lutfi biasanya memilih kursi-kursi buatan tahun 50-an hingga 70-an. Inilah modal awal sebelum menghasilkan produk dalam usahanya. Saya senang dengan kursi gaya tahun 50-an, 60-an, 70-an. Jadi itu kursi-kursi yang saya lihat waktu saya kecil. Jadi sekarang ini saya punya keinginan untuk kalau ada kursi yang vintage itu saya ingin saya pertahankan atau saya bagusin gitu. Nah itu alasannya. Jadi sekarang ini itu menjadi sebuah pekerjaan dan menjadi sebuah bisnis gitu. Bersama 5 karyawannya, Lutfi mengembangkan bisnis restorasi kursi bekas sejak tahun 2012 lalu di bengkel miliknya di Bilangan Ciputat, Jakarta Selatan. Untuk menyulap satu kursi bekas butuh waktu 3 hingga 5 hari. Kerumitannya terletak pada kondisi kursi bekas saat dibeli pertama kali. Ada yang apa adanya gitu ya, memang kalau masih bagus segala macam saya apa adanya, tapi mungkin kainnya saya ganti, busanya segala macam saya ganti, tapi apa adanya. Tapi ada beberapa yang saya modifikasi, beberapa lagi ada yang saya servis, memang keadaannya udah di dalamnya udah goyang, udah tidak bagus, itu saya servis gitu, karena saya pertahankan modelnya karena masih bagus. Selain memoles kursi bekas, Lutfi juga membuat replika kursi antik. Ia memanfaatkan limbah kayu jati untuk membuat kursi baru dengan desain antik. Kayu jati dipilih agar tetap menghadirkan kesan antik. Membuat replika kursi klasik ia lakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Ketersediaan barang bekas yang tak menentu menjadi alasannya. Yang aslinya kita bongkar. Kita bongkar, kita ukur, kemudian ukuran yang sama itu kita bikin untuk replikanya, seperti itu. Jadi memang tidak semua model kursi itu mudah di replika ya. Untuk memasarkan produknya, Lutfi menamakan usahanya Jakarta Vintage sebagai label produknya. Dalam 1 bulan, ia mampu memproduksi 50 hingga 100 kursi. Salah satu yang menggunakan produk milik Lutfi, Sandra Huta Barat. Satu set kursi vintage ia gunakan untuk mempercantik kafe miliknya. Nuansa klasik modern dipilih untuk menghadirkan suasana santai dan nyaman di ruangan kafe. Kalau vintage itu memang biasanya kelihatannya dari bentuknya aja atau dari desainnya kan biasanya nggak kelihatan kayak terlalu kaku gitu ya. Biasanya mereka sangat santai. Itu saya gara-gara itu saya pilih vintage. Menurut saya I'm okay, senang, tetapi mungkin karena saya kadang-kadang cukup tinggi, jadi kadang-kadang kalau duduk terlalu lama juga nggak agak rasa kaku. Meski usia usahanya terbilang muda, produk milik Lutfi mulai dilirik pasar mancanegara. Seperti beberapa negara di Timur Tengah. Tak hanya desainnya yang unik, kenyamanan kursi juga menjadi andalan produknya. Selain desain unik, melalui produknya Lutfi juga menyimpan pesan ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang bernilai.
Dan untuk satu jenis kursi, Lutfi hanya memproduksi 1 kali. Saya ingin membuat kursi yang tidak pasaran gitu ya, karena sekarang ini kalau mau praktis ya memang kita ke toko dan itu diproduksi banyak oleh mesin dan lain-lain gitu. Tapi saya ingin memberikan alternatif kepada orang-orang yang yang ingin tampil unik gitu ya, untuk rumahnya pun gitu, dia ingin punya lebih berkarakter, tidak. Setiap produk kursinya memiliki desain yang berbeda-beda. Dari usahanya, kini Lutfi mampu meraup omset hingga 100 juta rupiah dalam sebulan. Karya-karyanya bisa dijumpai di galeri miliknya di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Selain itu, Lutfi juga memasarkan produknya melalui media sosial. Untuk satu kursi dibanderol mulai dari harga 3,6 juta hingga 7,9 juta rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Pembeli juga bisa memesan desain khusus sesuai dengan keinginan. Ayu Wardani, Alma Silva melaporkan untuk NET.